petang awak dia pergi ujian di Allah. Ya. Kini dia pergi ujian di Allah. Lalu kita berkata, ya Allah, petang engkau berikan ujian kepadaku ya Allah. Hari ini engkau berikan ujianku kepadaku ya Allah. Bisu'an ketibaku ya Allah. Apa lagi setelah ini ya Allah? Tambah dia pergi ujian ya Allah. Itu sambung berkandak-kandak ujian. Apa lagi setelah ini ya Allah? Jadi kita tidak menerima ujian yang dia diberikan Allah. Nah, karena itu kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah, Bapak Ibu, mari kita ikhlas. Apapun bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita terima dengan redha dan ikhlas. Karena sesungguhnya wa nabluwakum ya bisyarri wal khair, kami akan uji manusia itu daripada kebaikan dan keburukan, akan di sini dipergantikan oleh Allah kepada kita. Hari ini kita tertawa, mungkin besok kita bersedih. Hari ini kita gembira, mungkin besok kita berduka. Itulah kehidupan. Nah, karena itu mari kita pulangkan semuanya kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, maka kita sandarkan semua hidup kita gantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimahullah. Nah, di samping itu sebenarnya Allah itu Maha mengabulkan doa, Bapak Ibu. Allah pasti menepati janjinya kepada kita. Karena dalam ayat Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuma awak sabar. Ya, kita sabar. Sebenarnya Bapak Ibu, doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah. Cuma awak tidak tahu makna di balik proses Allah mengabulkan doa kita. Ada kalanya doa kita itu Bapak Ibu memang capai dikabulkan oleh Allah. Memang ada seseorang yang berdoa itu cepat diterima oleh Allah. Seperti doa Nabi Isa dalam Al-Quran, ya Allah turunkanlah makan dari langit. Nah, seketika itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ada di antara kita itu memang ketika berdoa ya langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada doa itu diterima, dikabulkan oleh Allah perlahan-lahan. Lain dikabulkan tapi waktunya lama, seperti doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ia berdoa, ia minta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Kapan dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu? Pada usia yang sudah tua. Nah, begitu juga kita orang bagai ya, doa kita itu dikabulkan oleh Allah, tapi awak sebenarnya tidak tahu. Sebenarnya banyak Allah mengabulkan doa awak. Apa Bapak Ibu? Apa contohnya? Apa buktinya? Coba bandingkan Bapak Ibu kehidupan kita dulu juga kini. Ada tidak perubahan? Ada Bu? Ada. Dulu seorang sudah itu berdua. Tidak, sudah itulah beranak. Dulu ada punya rumah, itulah punya rumah. Itu tanda sudah dikabulkan doa kita oleh Allah. Sudah punya anak, ala sekolah le anak.
ala kuliah lah berhasil nak wak. Dulu ada punya kenderaan, itu lah dikabulkan di Allah doa awak. Cuma kadang-kadang ya, kita mengatakan yang dikabulkan doa kita itu yang lain bentuknya menurut kita. Ya, cuma bandingkan dulu Pak, nikmat yang Allah berikan kepada kita dari dulu sekarang ada tidak berbeda? Jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Itu tandanya Allah sudah maha mengabulkan doa kita. Nah, kemudian berikutnya adalah ada kalanya kita ketika memang berdoa kepada Allah, tidak itu langsung yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Misalnya Bapak Ibu minta kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, agilah minantu nang kayu. Agilah minantu yang kayu. Tidak minantu nang kayu lagi Allah, tapi minantu nang elo. Akhir kilo mana rancak? Mana rancak Pak? Rancak nang elo lagi. Rancak nang elo kayu. Kalau rendah apa tu memang awak ni perhatian dia lebih. Kalau kayu ni tak tahu menahu, orang ni lah sibuk je dah. Atau apa berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rezekimu yang banyak, nikmat yang banyak kepadaku. Awak minta loh. Nikmat dan rezeki yang banyak itu dah dia dari Tuhan. Dan dia dari Allah Tuhan berbadan sehat, badan yang sehat. Kira mana lama tu Pak? Piti banyak tapi badan tak sehat. Ancak nak sehat tu. Ya. Kok makan batambur, lalu bakarul, buang air. Langsung berkelama. Banyak adalah piti awak bagian makan tak namun. Tidak. Makan bagaan. Jadi apa Pak? Dalam sebuah hadis dikatakan, apa yang diberikan Allah kepadamu itu mungkin tidak baik menurutmu, tapi itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepadamu. Karena Allah sudah maha tahu. Allah maha tahu dengan hambanya. Jadi, apa yang diberikan Allah kepada kita barangkali itu tidak baik menurut kita, tapi itu yang terbaik. Karena Allah sudah maha tahu. Mungkin awak dia giannya nikmat kekayaan Allah, mungkin tak patut awak dia Allah. Mungkin ketika kita kaya, kita lupa kepada Allah. Ketika kita diberi amanah jabatan, kita lupa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, ya itu yang pertama, redha dan ikhlas menerima segala macam ujian-ujian diberikan Allah. Jadi tidak boleh awak berputus asa, tidak boleh kita ya meratapi diri, apalagi meratapi nasib. Itu ya tak boleh. Ni baru caiku wana nasib, baru caiku wana nasib, sisiat wananan tak gitu. Ya sisiat wanan telok Pak. Ambo mau kritik nyanyi dulu. Siapa nyanyi? Zalmon ya? Zalmon. Siap mana? Siap mana? Siap orang elok saja. Cuma awak nak tahu je. Pasti siap mana? Mana siap? Aba'ala nasib. Baku cekko pada nasib. Jadi Bapak Ibu, mari kita hindarkan segala hal yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Salah satu diantaranya meratapi diri dan meratapi nasib dan meratapi hidup. La tai'asu mir rauhillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah.
Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Kaya. Nikmat Allah cukup luas. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita Nabi Yunus diungkapkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 87 dan 88. Kalau Nabi Ayub, rahasianya kan ia redha dan ikhlas kepada Allah. Bila apabila tahu dia dapat penyakit kulit, Allah sembuhkan penyakitnya. Ia kembalikan ia kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, Yunus, Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada suatu kaum namanya kaum Ninawa. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, hanya sedikit pengikutnya. Berapa orang pengikutnya? Hanya 2 orang, Pak. 2 orang, Bu. Ambo kadang-kadang ceramah kalau berlimo itu nama limo, Pak. Itu manusia di Masjid Al-Kausar Karanggantian, Pak, paling banyak 7 ketua. Sekali hari ini hujan bertiga orang tiba. Pak seorang ibu berdua. Bang ketua tahu saya Ustaz. Bahala wirid bertiga orang jemaahnya. Masuk tu. Ya. Oh. Jadi sedikit lagi, Ibu. Jadi bertahun-tahun dia berdakwah, hanya 2 orang pengikut. Sampai kesalah Nabi Yunus, dia lari dari kaum gua, yang menyeberang lautan. Tiba di lautan, kapal oleng. Kenapa kapal oleng? Karena kelebihan muatan. Disepakati diundi. Harus ada 1 orang yang dibuang. Ketika diundi, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Dengan sportif Nabi Yunus langsung terjun ke lautan. Ya, disambut oleh ikan paus. Beralamunya Nabi Yunus dalam ikan paus tahu sampai 10 hari, sampai 10 malam. Wa zannun izzahaba mughadiban, dan ingatlah ketika Yunus ia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Ia menyangka bahwa Allah tidak menghukumnya. Nah, maka Allah hukumlah dalam keadaan gelap gulita selama 40 hari fi zulumat. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bantuan. Lalu ia berdoa, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, iznada fi zulumat allan naqdir alaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus dalam perikan. Ya. Nah, setelah 40 hari itu Bapak Ibu, Allah perintahkan ikan paus supaya ke pinggir lautan, lalu dimuntahkan Nabi Yunus, ya. Kemudian nyobaliak ke negerinya kaum Ninawa tersebut. Nah, Nabi Yunus itu dianggap salah, Bapak-bapak. Kenapa ia salah? Karena ia lari dari umatnya. Kenapa ia salah? Karena ia seorang nabi. Nabi berputus asa. Nah, ditegur oleh Allah. Nah, setelah ia balik ke kaumnya yang kedua, baru berhasil dakwahnya. Ya, banyak pengikutnya. Jadi apa pelajarannya yang kedua? Rahasia doa dikabul Nabi Yunus ketika dia dalam perikatnya menyadari kesalahan, lalu ia bertobat kepada Allah. Nah, jadi apa-apa intinya, ya mari kita perbanyak bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, sadari akan kekhilafan dan kesalahan kita, mari kita selalu bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung pada waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, coba jadi sampai.